Halo, semangat pagi para sahabat Pioneer, sahabat Pi Network di seluruh Nusantara maupun di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Hong Kong, Korea, juga ada Filipina, Vietnam, juga ada India. Selamat pagi dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat Hari Pi Today hari ini teman-teman. Kalau di Indonesia hari kemarin ya 28 ya, tapi di Amerika itu kan selisihnya berapa belas jam, jadi mungkin tadi malam ya waktu Indonesia. Memang tidak terjadi seperti yang kita harapkan open mainnet ya teman-teman, tapi ada kabar baik dari core team dari Nicholas ya, tetap open mainnet terjadi pada tidak lebih dari tahun ini guys. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan pesan dari core team, Nicholas Kokalis, ya, dan tim pada tampilan beranda di halaman depan Pi Network kita ya, teman-teman, di akun kita masing-masing di halaman depan. Saya bacakan ya teman-teman, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa lebih paham. Simak ya teman-teman dari awal sampai akhir biar teman-teman lebih paham. Ya, tetap berpengharapan, tetap yakin, dan tetap semangat. Oke, check it out. Merayakan Pi Today sebelum jaringan terbuka, menuju awal yang baru. Pi Today 2024 menandai tonggak penting bagi Pi Network. Ini adalah Pi Today terakhir sebelum kami meluncurkan jaringan terbuka. Seperti yang dijelaskan dalam kondisi jaringan terbuka pada Desember 2023, perjalanan kami menuju jaringan terbuka tergantung pada upaya bersama seluruh komunitas Pi, termasuk tim inti atau core team, pengembang komunitas, dan semua pioneer. Berkat kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas, kami telah membuat kemajuan besar dan berada di jalur yang tepat. Oleh karena itu, dalam perayaan Pi Today hari ini, kami akan membagikan pembaruan tentang kemajuan yang dicapai dalam kondisi jaringan terbuka. Meninjau pembaruan produk dan rilis sejak hari Pi, yaitu 14 Maret 2024, memperkenalkan rilis baru hari ini yang disajikan dalam bagian yang sesuai dari pembaruan produk dan teknologi, melihat ke inisiatif berikutnya yang akan memajukan jaringan menuju tujuan jaringan terbuka kami, dan memulai acara komunitas untuk perayaan. Sebuah tantangan baru, Pi Today Open Network. Namun sebelumnya kami sangat senang untuk mengumumkan bahwa komunitas pionir sekarang telah mencapai lebih dari 60 juta pionir aktif. Kondisi dan status jaringan terbuka. Hari ini kami memiliki pembaruan tentang kemajuan dari 3 kondisi kunci kami untuk jaringan terbuka. 1. Menyelesaikan semua persiapan jaringan terbuka dalam teknologi, produk, bisnis, dan hukum mengikuti strategi yang konsisten dari Pi Network. Core team terus berada di jalur untuk mencapai tujuan ini. Sebagian besar pengumuman ini pada bagian-bagian berikutnya akan didedikasikan untuk kemajuan yang telah dicapai dan beberapa inisiatif masa depan dalam berbagai area proyek menuju jaringan terbuka. 2. Mencapai tujuan KYC jaringan, migrasi, dan penciptaan utilitas. Saat menetapkan jadwal kami menetapkan 3 tujuan yang terutama didorong oleh upaya komunitas. Pertama, 15 juta pioneer yang telah melakukan KYC. Saat ini kami memiliki lebih dari 12 juta pioneer yang telah melakukan KYC, naik dari 9,45 juta pada 14 Maret 2024 kemarin. Banyak kasus KYC yang terhambat telah diselesaikan untuk memfasilitasi peningkatan ini, dan pencapaian diharapkan dengan lebih banyak perubahan dan inisiatif mobilisasi komunitas. Yang kedua, memigrasikan 10 juta pioneer ke mainnet. Saat ini kami memiliki 5,79 juta pioneer di mainnet dibandingkan dengan 4,5 juta pada 14 Maret 2024 kemarin. Kami telah membuat dan akan terus membuat perubahan yang akan mempercepat migrasi ke mainnet. Teruskan membaca untuk detailnya di bagian berikutnya dari posting ini. Ketiga,
100 aplikasi Pi yang 1. Ada di mainnet atau siap untuk mainnet. 2. Mematuhi kebijakan platform Pi. 3. Memecahkan kebutuhan nyata dan membawa utilitas ke ekosistem Pi. Dan 4. Merupakan aplikasi yang unik. Saat ini kami memiliki lebih dari 70 aplikasi Pi di mainnet atau yang siap untuk mainnet yang memenuhi kriteria ini. Naik dari yang sebelumnya hanya 50 pada 14 Maret 2024 kemarin. 3. Tidak ada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Kami mengontrol tanggal peluncuran jaringan terbuka. Ini memungkinkan kami untuk menghindari peluncuran pada saat faktor global dapat merugikan ekosistem kripto dan bisnis tradisional. Meskipun kami saat ini tidak mengantisipasi kejadian semacam itu, kami juga tidak akan mengabaikannya. Kami akan bekerja untuk memastikan peluncuran kami diatur waktu dengan hasil terbaik untuk jaringan. Teknologi dan kemajuan produk menuju jaringan terbuka. Sejak pengumuman hari ini, core team atau tim inti terus fokus pada memajukan persiapan jaringan terbuka atau open network, termasuk prioritas utama seperti KYC, migrasi ke mainnet, nodes, dan inisiatif lain seperti pertumbuhan dan penguncian setelah migrasi. Upaya untuk membangun utilitas dan komunitas yang kuat melalui koneksi pionir, fitur sosial, dan acara komunitas juga terus dilakukan. Semua ini sejalan dengan tujuan jaringan terbuka untuk mencapai masa kritis pionir yang terverifikasi di mainnet, menyelesaikan persiapan jaringan terbuka, dan diversifikasi utilitas cryptocurrency Pi. Baca lebih lanjut untuk mempelajari lebih lanjut dan terlibat dengan pembaruan baru yang tersedia untuk Anda. Seperti biasa, pembaruan teknologi dan produk ini berfokus pada fitur dan item kerja yang terlihat, relevan, dan menarik bagi pionir, meskipun banyak pekerjaan di belakang layar yang tetap penting. KYC. Tim inti telah mengembangkan beberapa metode untuk membantu pionir melewati KYC pada berbagai titik dalam proses aplikasi dan persetujuan. Rilis terbaru. Minggu ini kami merilis fitur baru untuk membuka blokir banyak pionir dalam proses KYC. Persyaratan perubahan kata sandi ditambahkan dalam daftar Prisa mainnet untuk beberapa pionir. Setelah selesai yang memastikan akun mereka aman sebelum melanjutkan dalam KYC. Dan hari ini, kami memperkenalkan fungsionalitas banding baru yang untuk pertama kalinya memungkinkan pionir untuk mengajukan banding terhadap keputusan penolakan KYC dan menyampaikan argumen mereka untuk pendapat kedua jika mereka tidak setuju dengan penilaian validator. Sejak hari ini, kami telah merilis berbagai fitur KIC atau KYC dan perbaikan untuk menyelesaikan aplikasi yang terhambat dan membantu memajukan mereka ke tahap KYC berikutnya, seperti menambahkan penangkapan sudut wajah kiri dan kanan dalam pemeriksaan liveness untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kemungkinan penundaan dalam pemeriksaan liveness, serta melakukan beberapa pemeriksaan liveness untuk kasus-kasus yang berlaku, termasuk mereka dengan status KYC sementara atau tentatif yang akan membantu mereka maju ke langkah berikutnya. Lebih dari 1,78 juta pioneer telah menyelesaikan setidaknya satu pemeriksaan liveness selama peluncuran bertahap dalam 2 bulan terakhir. Kami menawarkan kemampuan pengajuan ulang kepada banyak kasus di mana pengajuan ulang akan membantu membukanya. Instruksi yang lebih jelas tentang langkah-langkah berikutnya di seluruh aplikasi KYC dan daftar Prisa mainnet diberikan kepada orang-orang yang terhenti dan tidak tahu harus melakukan apa. Kami juga telah meluncurkan berbagai perbaikan dan peningkatan selama Q2 yang menangani penghalang untuk berbagai kasus terhenti karena bidang yang hilang, obfuscation gambar,
kegagalan konversi video, ekstraksi wajah, pengolahan bagian belakang beberapa dokumen ID, pemilihan jenis ID, dan kesalahan unggah ID, serta proses teknis background lainnya. Antarmuka pengguna dan pengalaman telah ditingkatkan sepanjang proses KYC untuk membantu memandu pioneer dalam menyelesaikan aplikasi mereka dengan akurat. Dengan terjemahan kini tersedia di seluruh proses KYC. Instruksi yang ditingkatkan untuk baik pioneer maupun validator untuk menyempurnakan proses. Umpan balik yang lebih informatif tentang entry yang salah. Semua ini membantu mencegah kasus terhenti di masa depan dan mengurangi peluang terblokir untuk aplikasi. Untuk memfasilitasi validasi KYC yang lebih cepat dan akurat, kami telah merilis berbagai perbaikan untuk membantu validator, termasuk algoritma yang ditingkatkan dan alasan penolakan yang lebih terperinci dan praktis berdasarkan analisa data. Untuk pekerjaan mendatang, kami sedang menganalisis data dari semua fitur liveness secara keseluruhan untuk meningkatkan akurasi verifikasi liveness. Ini juga akan membantu dalam proses evaluasi yang menentukan apakah KYC sementara dapat bertransisi menjadi status KYC penuh, membuka blokir aplikasi-aplikasi tersebut untuk melanjutkan setelahnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang PKYC dan pentingnya bagi pioneer dan jaringan terbuka, silakan kunjungi sumber daya berikut. PAID 2024, apa itu KYC? Pertanyaan umum tentang KYC dan jaringan terbuka. Migrasi mainnet. Kami terus meningkatkan pembaruan terbaru yang secara drastis meningkatkan kecepatan migrasi mainnet. Pembaruan ini hasil dari pengujian teliti, optimalisasi teknis, dan banyak revisi, telah meningkatkan efisiensi dan kapasitas keseluruhan proses migrasi, memungkinkan kecepatan migrasi hingga 2 kali lipat. Peningkatan ini memungkinkan komunitas memanfaatkan kecepatan untuk migrasi yang lebih cepat dan memungkinkan kami untuk terus melakukan perubahan lebih lanjut untuk mempercepat proses migrasi. Sedang direncanakan dan dikerjakan untuk dirilis pada Q3 atau Q3. Optimalisasi daftar perisa mainnet membantu memfasilitasi tingkat penyelesaian yang lebih tinggi dan mendorong migrasi jaringan ke mainnet. Semua langkah yang tergantung pada pioneer telah dikelompokkan lebih awal dalam daftar untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar, mengurangi penurunan antara persetujuan dan tindakan pioneer. Ini berarti bahwa setelah seseorang pioneer lulus KYC, mereka akan secara otomatis ditambahkan ke antrian migrasi. Selain peningkatan lebih lanjut pada kecepatan migrasi di Q3 atau Q3, kami berencana untuk menerapkan pemberitahuan bagi pioneers setelah mereka berhasil bermigrasi ke mainnet dalam beberapa bulan mendatang. Ini akan membuat pioneers tetap mendapatkan informasi tentang status migrasi mereka dan mendorong mereka untuk mulai terlibat dalam aktivitas di utilitas di mainnet. Berkontribusi pada tujuan jaringan terbuka lainnya. Rilis baru, penguncian on-chain. Mulai minggu ini, pioneers yang telah berhasil bermigrasi ke mainnet dapat secara sukarela membuat penguncian baru di blockchain. Fitur ini memenuhi kebutuhan pioneers untuk membuat penguncian setelah migrasi dan memungkinkan pioneers yang telah bermigrasi untuk memanfaatkan Pi yang telah bermigrasi untuk hadiah penambangan penguncian jika mereka memilih untuk melakukannya. Membuat penguncian baru untuk Pi yang telah bermigrasi di P-Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah penguncian yang sama yang dijelaskan dalam white paper 2021. Yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil, serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Pengenalan lebih rinci tentang fitur ini akan diumumkan dalam pengumuman mendatang. Notes. Untuk mempersiapkan notes bagi jaringan terbuka,
kami telah merilis pembaruan versi Node dari 0.4.9 ke 0.4.11 yang meningkatkan analitik Node, menstandarisasi aplikasi Node di berbagai wilayah geografis, dan lebih lanjut meletakkan dasar untuk perkembangan masa depan dalam pemilihan Node dan desentralisasi. Kami juga merencanakan mekanisme untuk nodes untuk mendukung pergantian antara blockchain, testnet, dan mainnet. Dengan lebih dari 200.000 nodes di Pi testnet yang menunggu untuk transisi ke mainnet. Pi nodes memiliki potensi besar untuk komputasi terdesentralisasi berskala besar. Pelajari lebih lanjut tentang pembaruan terbaru. Platform atau Pinet. Pekerjaan utama platform Pi di Q2 atau Q2 berfokus pada pembuatan dan penerapan jaringan iklan Pi dengan pekerjaan tambahan yang diselesaikan pada Pinet dan alat pengembang. Pekerjaan semacam itu penting bagi ekosistem Pi dan pencapaian tujuan jaringan terbuka dalam penciptaan utilitas. Jaringan iklan Pi adalah komponen baru dari platform Pi dan utilitas tingkat platform yang memfasilitasi pengembang komunitas untuk menambahkan iklan yang pada akhirnya akan ditransaksikan dalam mata uang kripto Pi ke dalam aplikasi Pi mereka dan membantu aplikasi tersebut menjadi lebih berkelanjutan. Jaringan iklan Pi diluncurkan di Fireside Forum awal tahun ini sebagai bagian dari pengujian fitur ini. Fitur-fitur baru dikembangkan yang memungkinkan pengembang aplikasi Pi komunitas untuk mulai menggunakan platform dan mendapatkan pembayaran untuk iklan yang mereka tampilkan kepada Piners. Ada batch awal aplikasi Pi komunitas yang sedang mempersiapkan untuk mengintegrasikan fitur platform baru ini, dan peluncuran yang lebih besar akan segera menyusul. Baca lebih lanjut tentang utilitas tingkat platform dan jaringan iklan Pi untuk desain dan rencananya. Pinet melihat adopsi yang meningkat di antara aplikasi Pi komunitas, membuat lebih banyak konten dan utilitas jaringan Pi tersedia untuk ekosistem Web3 dan Web2 yang lebih luas. Pinet juga mengalami peningkatan dan perbaikan bug sepanjang Q2, terutama migrasi domain aplikasi Pi ke pinet.com, menyediakan pengalaman pengguna yang terpadu dari ekosistem Pi di seluruh Pi browser dan browser lainnya melalui Pinet. Geolokasi diaktifkan untuk aplikasi Pi, memungkinkan pengembang untuk meminta Piners memberikan persetujuan dan berbagi lokasi perangkat mereka dalam Pi browser. Ini saat ini hanya tersedia untuk perangkat non-Android, dengan peluncuran untuk perangkat Android direncanakan dalam waktu dekat. Fitur yang sangat diminati ini oleh pengembang aplikasi Pi meningkatkan fungsionalitas Pi browser dan memfasilitasi pengembangan dan layanan aplikasi Pi yang memerlukan informasi lokasi, seperti aplikasi perdagangan lokal, dan akan meningkatkan utilitas Pi dalam bisnis berbasis lokasi. Pembuatan dompet pengembang. Pembuatan dompet pengembang telah dimulai dan para pengembang mulai menerima dompet pengiriman dan penerimaan yang sebelumnya mereka ajukan. Ini akan membantu mengamankan ekosistem dan melindungi pengembang serta Piners dengan meningkatkan keamanan Pi yang dimiliki oleh aplikasi Pi. Baca lebih lanjut tentang apa itu dompet ini dan bagaimana mereka membantu pengembangan serta ekosistem. Pi App Incubator. Program Pi App Incubator Perdana, sebuah program intensif selama 12 minggu yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan aplikasi Pi komunitas, berakhir pada Juni 2024. Program yang berlangsung selama Q2 ini dirancang untuk membantu aplikasi Pi komunitas mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan untuk membantu mencapai tujuan kami memiliki 100 aplikasi mainnet.
Kelompok pertama yang terdiri dari 5 aplikasi Pi komunitas, yaitu Connect Social, Picat Place, The Pitogo, World of Pi Championship, dan Pilot, menerima bimbingan produk dan desain, serta hibah uang bulanan. Tim komunitas yang berpartisipasi membuat peningkatan yang luar biasa, dan tim inti Pi akan mengambil pelajaran dari kelompok pertama untuk memperbarui program dan meluncurkan kelompok kedua akhir tahun ini. Rilis baru, profil sosial Pi. Sistem profil sosial awal dirilis hari ini di Pi Network. Pi bukan hanya mata uang kripto, tetapi juga jejaring sosial. Kami telah menjadi jejaring sosial selama beberapa tahun terakhir tanpa sistem profil, karena alasan strategis seperti memprioritaskan memiliki orang sungguhan dalam jaringan. Setelah mencapai jaringan dengan jutaan anggota, sekarang saatnya memiliki profil. Profil sosial Pi dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu pioneers untuk memiliki halaman profil agar dapat berinteraksi dengan pioneers lain dan media sosial eksternal, tetapi juga untuk menjadi fitur platform yang dapat diintegrasikan ke berbagai bagian ekosistem, seperti aplikasi dan program Pi yang memerlukan profil. Fitur ini sekarang memungkinkan pioneers untuk mempersonalisasi profil mereka dengan rincian seperti foto profil, fireside forum, dan kemampuan untuk berteman dan mengikuti sesama pioneers. Tujuan dari profil sosial adalah agar pioneers dapat membangun pengalaman interaktif mereka sendiri di dalam jaringan, serta membangun dan menjembatani pengaruh di dalam dan di luar jaringan Pi. Pada akhirnya, fitur ini akan terintegrasi secara mulus ke seluruh ekosistem Pi, seperti memungkinkan fitur ini sebagai sumber daya pengembang. Sistem profil sosial yang terpadu dan jaringan akan membantu ekosistem menjadi lebih terhubung, yang dapat meningkatkan utilitas yang ada dan menciptakan utilitas baru, serta membantu jaringan untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Fireside Forum. Festival seni reguler telah diluncurkan dengan medium seni yang tidak terbatas pada desain visual dan grafis. Festival seni pada bulan Mei dan Juni berfokus pada fotografi dan musik. Dengan berpartisipasi luar biasa untuk masing-masing dan juga memperkaya pengalaman pioneers dengan konten yang lebih menarik di feed baru pada layar beranda aplikasi dan juga di Fireside Forum. Sebagai hasil dari festival-festival tersebut yang dilaksanakan di Fireside Forum, banyak peningkatan dilakukan pada aplikasi, seperti meningkatkan algoritma yang memilih posting untuk feed utama aplikasi. Kami terus memperbaiki moderasi terdesentralisasi di Fireside Forum setelah mendapatkan umpan balik dari pioneers dan moderator, sehingga semua orang dapat menikmati pengalaman sosial yang sepenuhnya terdesentralisasi di mana Anda dapat memilih dan mengatur konten berdasarkan panduan komunitas. Inisiatif mendatang yang penting untuk Open Network. Menerapkan periode toleransi KYC 6 bulan dan jendela 6 bulan bergulir seperti yang ditentukan dan dijelaskan dalam White Paper 2021. Periode toleransi KYC 6 bulan dan jendela 6 bulan bergulir diperlukan untuk mempersiapkan jaringan menuju Open Network. Sebagai bagian dari persiapan untuk Open Network, kami akan menerapkan periode toleransi KYC 6 bulan dan jendela 6 bulan bergulir pada tanggal 1 Juli 2024 dengan spesifikasi desain untuk mengakomodasi kasus-kasus terhambat oleh sistem dan persyaratan aplikasi KYC awal yang harus diajukan dalam 3 bulan pertama serta mencapai status KYC penuh dan migrasi dalam waktu 6 bulan. Saatnya untuk menerapkan periode toleransi ini dan jendela bergulir, karena jaringan perlu beralih ke Open Network pada tahun 2024. Dan karena proses KYC dan migrasi untuk sebagian besar jaringan sudah berjalan.
dengan fleksibilitas tambahan yang dibangun dalam desain untuk mengakomodasi orang-orang yang terhambat oleh sistem dalam proses ini. Penerapan ini hanya akan menghasilkan hasil positif dalam percepatan pencapaian tujuan KYC dan migrasi untuk open network. Menerapkan periode toleransi KYC 6 bulan dan jendela bergulir akan menciptakan keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup bagi pioneers untuk melewati KYC dan migrasi sambil menciptakan kegentingan yang cukup bagi mereka untuk segera lulus KYC, yang akan mempercepat kemajuan kami dalam kondisi open network dan juga membantu pioneers untuk memverifikasi dan melakukan migrasi bonus referral dan security circle mereka dengan lebih banyak. Hal ini juga akan mencegah PAI yang belum terverifikasi melewati periode KYC bergulir 6 bulan dari beralih ke mainnet, sehingga menghindari ketidakpastian berlebihan bagi open network dan perencanaan jaringan yang merugikan jaringan dan semua pioneers. Sebaliknya, ini akan membebaskan untuk ditambang oleh pioneers KYC di masa depan. Selama periode 6 bulan ini, pioneers harus melakukan semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi ke mainnet. Kami akan merilis detail dan penjelasan lengkap segera, namun penting untuk dicatat bahwa terjebak dalam KYC atau migrasi mainnet karena alasan sistem spesifik tidak akan dihitung sebagai masa 6 bulan bagi seorang pioneer. Tujuan kami adalah memastikan bahwa semua pioneers yang dapat mengambil tindakan sekarang untuk memajukan proses ini dengan sendirinya, melakukannya segera mungkin, dan semua pioneers manusia yang sesungguhnya berhasil beralih ke mainnet, serta bahwa setiap PAI yang diperoleh oleh skriptor, bot, atau akun yang ditinggalkan tidak bermigrasi ke mainnet dan malah dibebaskan untuk ditambang oleh pioneers yang sesungguhnya di masa depan. Persiapan blockchain, testnet, dan mainnet. Seperti dijelaskan dalam blog Node Updates yang terbaru, untuk mempersiapkan nodes untuk open network, selain sinkronisasi versi dan peningkatan, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan nodes untuk beralih antara blockchain, testnet, dan mainnet. Sebuah testnet baru dibuat untuk mengembangkan dan menguji mekanisme peralihan jaringan ini yang akan digunakan ketika nodes perlu beralih ke mainnet. Hal ini memastikan bahwa aplikasi node dan backend-nya dapat menangani operasi di kedua blockchain tersebut. Memberikan transisi di kedua blockchain tersebut, memberikan transisi yang lancar dari testnet ke mainnet. Baca blog Node Updates untuk mempelajari lebih lanjut tentang perubahan testnet yang akan datang, rencana transisi dan pengujian, serta informasi lebih lanjut tentang operasi Node dan praktik terbaik. Second dan migrasi di masa depan. Migrasi saldo mainnet kedua dan di masa depan sedang dikerjakan dan dalam proses. Hal yang paling penting saat pioneers yang memenuhi syarat menunggu migrasi kedua adalah memastikan keamanan dompet mereka. Sementara itu, semakin banyak anggota tim referral dan security circle Anda yang melakukan KYC, terutama mengingat periode penangguhan 6 bulan dan jendela bergerak, akan membuat migrasi kedua dan di masa depan lebih bermakna. Semakin banyak anggota tim Anda yang menyelesaikan KYC, maka semakin banyak bonus yang ditambang dalam saldo seluler mereka yang akan dimasukkan dalam migrasi mainnet kedua dan di masa depan. Inisiatif komunitas PAI. Membangun komunitas yang kuat dalam jaringan PAI sangat penting untuk meningkatkan ketahanan platform dan memastikan kesuksesannya dalam jangka panjang. Dengan membudayakan budaya di mana pioneers merasa terhubung dan didukung oleh sesama, kita dapat meletakkan dasar bagi jaringan yang kokoh, yang dapat bertahan dari tantangan apapun yang mungkin muncul di masa depan. Inisiatif komunitas adalah peluang untuk interaksi sosial dan memfasilitasi kolaborasi dan inovasi, memungkinkan pioneer untuk berkontribusi pada utilitas dan pertumbuhan jaringan.
Waktu dan sumber daya yang ditanamkan dalam inisiatif-inisiatif ini sangat penting untuk jaringan yang sehat. Sebuah jaringan sekuat dan sekoneksi pesertanya. Dengan pengembangan sikap komunal yang kuat dan persatuan di antara mereka, pioneers lebih siap untuk mengatasi segala rintangan dan membentuk masa depan yang berkelanjutan di masa depan. Web 3 atau Web 3 yang terdesentralisasi, kita dibangun untuk terhubung, dan komitmen PAI dalam mengorganisir dan mendukung inisiatif komunitas termasuk acara sosial dalam jaringan PAI adalah cerminan dari hal ini. Partisipasi dalam perayaan komunitas seperti ini dan pelajari lebih lanjut di bawah ini. Tantangan kemajuan menuju jaringan terbuka. Di hari PAI Today ini, para pioneer dapat berkontribusi dalam membangun komunitas dengan cara yang menyenangkan. Bergabunglah dalam tantangan kemajuan menuju jaringan terbuka PAI Today, di mana Anda bisa menjadi yang pertama melihat fitur-fitur baru, menjelajahi ekosistem PAI, di mana Anda bisa menjadi yang pertama melihat fitur-fitur baru, menjelajahi ekosistem PAI, menerima hadiah unik di dalam aplikasi, dan membantu kemajuan menuju jaringan terbuka. Kesempatan menarik ini hanya tersedia selama 2 minggu. Jadi jangan lewatkan kesempatan Anda untuk bergabung dengan sesama pioneer dalam menjadikan PAI Today ini sebagai tonggak dalam perjalanan kita menuju jaringan terbuka. Pelajari petunjuk acara ini di sini dan ikuti tantangan PAI Today di layar utama aplikasi. Hackathon Pertumbuhan Utilitas mendatang. Dalam hackathon mendatang, kami akan mencari pengembang untuk menciptakan aplikasi inovatif yang berfokus pada pertumbuhan komunitas dan ekosistem melalui PAInet. Hackathon adalah cara yang menyenangkan dan saling menguntungkan untuk mengembangkan utilitas di jaringan PAI, sehingga membantu mendorong jaringan menuju jaringan terbuka. Hackathon ini akan difokuskan pada pertumbuhan, jadi tunggu pengumuman lengkap dan prototipe desainnya. PAI Commerce Apps PAI Fest. Setelah sukses gemilang acara PAI Fest pada Desember 2023 yang melihat ribuan pioneer dan pedagang di seluruh dunia melakukan transaksi menggunakan PAI dalam ekonomi lokal mereka, PAI Fest akan kembali dalam waktu dekat. Namun kali ini dengan twist menarik. Pioneer akan dapat menggunakan aplikasi komersial PAI yang dibuat oleh peserta PAI Commerce Hackathon untuk mencatat dan menemukan toko-toko lokal. Ini akan menjadi langkah besar dalam integrasi PAI dengan perdagangan lokal di seluruh dunia. Pantau detail dan pengumuman acara lengkap dalam beberapa bulan mendatang. Catatan akhir mengenai Open Network. Ada banyak pekerjaan dan kegembiraan yang menanti peluncuran PAI Network ke Open Network. Secara keseluruhan, PAI akan terbaik dipersiapkan untuk sukses di Open Network. Karena strategi jangka panjang kami dalam membangun utilitas dunia nyata, scalable, dan berkelanjutan. Periode jaringan tertutup untuk PAI adalah pilihan strategis, bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kuat tanpa gangguan dan tekanan dari faktor eksternal. Para pioneer telah berdedikasi untuk membangun utilitas dalam jaringan selama bertahun-tahun. PAI Today adalah waktu yang tepat untuk mendorong komunitas jauh menuju Open Network dan sejenak memikirkan lebih dalam tentang bagaimana PAI akan terlihat saat jaringan terbuka. Ketika PAI menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas, kita akan melihat penggunaan dan aplikasi baru yang keren. Pada akhirnya, PAI dapat terhubung dengan aplikasi dan utilitas cryptocurrency lainnya, serta dengan berbagai ekosistem tradisional lainnya, seperti transaksi perdagangan PAI Brick dan Mortar, dan apapun yang dapat para pioneer dan pengembang PAI bayangkan dan wujudkan. Kami tahu bahwa menunggu ini terasa lama bagi pioneer, tetapi menunggu ini memiliki tujuan, dan saat menunggu itu hampir berakhir, kami bangga dengan proyek yang sedang kami persiapkan untuk dirilis ke Open Network atau jaringan terbuka.